tadi kan udah dibahas kalau misalnya banjir itu bisa jadi bencana alam ataupun jadi manfaat. Nah, yang mau saya tanyain sekarang, dampak negatif dari banjir apa sih, Kak? Oh, jadi gini nih deh, ada 3 dampak negatifnya. Yang pertama itu dampak utama, yang kedua dampak sekunder, dan yang terakhir ada dampak jangka panjang. Untuk lebih jelas lagi, mari kita saksikan aja penjelasan yang satu ini. Dampak utama banjir bisa berupa kerusakan gedung, mobil, jembatan, jalan, dan struktur bangunan lainnya. Sementara dampak sekunder banjir adalah terkontaminasinya persediaan air bersih sehingga air bersih menjadi langka. Menyebarnya penyakit yang berhubungan dengan air bersih seperti muntaber dan gatal-gatal. Rusak dan terputusnya persediaan makanan. Air juga biasanya merusak tanaman sehingga tanaman tidak bisa dipanen. Kita akan mencoba membuat menara detektor banjir. Sediakan alat dan bahannya. Sumpit kayu 4 batang sama panjang, stik es krim masing-masing berukuran 8 cm 4 batang, 6,5 cm 4 batang, dan 4,5 cm 4 batang. Kabel kecil 20 cm, 8 cm, dan 3 cm. Lampu kecil 1,5 volt dan dudukan lampu. Baterai 1,5 volt untuk dudukan baterai. Kawat penghantar 8 cm. Styrofoam 2x2 2 buah. Seng sebagai penghantar listrik. Plastisin. Lem bakar. Lilin. Korek api. Kertas karton 2 potong untuk atap menara dan lantai kedua. Sedotan minuman diameter 0,5 cm sepanjang 5 cm. Selotip. Wadah. Dan air. Cara kerjanya. Lem bagian ujung stik es krim membentuk segi 4 sesuai dengan ukuran masing-masing. Lem ketiga segi 4 tadi pada 4 sisi sumpit sehingga membentuk menara. Pasang karton pada lantai kedua dan ketiga dari menara. Pasang dan rekatkan seng di bawah karton lantai kedua. Masukkan sedotan ke dalam styrofoam, lalu tempelkan styrofoam tadi pada bagian bawah seng. Tusuk styrofoam dengan kawat. Buat lubang kecil di tengah karton pada lantai ketiga. Pasang kabel 8 cm dan 20 cm pada dudukan lampu, lalu masukkan ujung kabel tadi pada lubang kecil di karton. Balut dudukan lampu dengan plastisin. Hubungkan kabel 8 cm pada salah satu kutub baterai. Pasang kabel 3 cm pada kutub baterai lainnya, lalu hubungkan pada seng. Hubungkan kabel 20 cm pada kawat di styrofoam. Masukkan kawat yang sudah ditusuk dengan styrofoam dari bawah sedotan agar bisa terapung saat air mulai naik. Jika semua rangkaian sudah dipasang, masukkan menara ke dalam wadah kosong lalu isi dengan air secara perlahan.
Sementara detektor banjir seperti yang kita buat ini berfungsi sebagai alat yang memberi peringatan dini datangnya banjir pada masyarakat. Cara kerjanya adalah jika ketinggian air sudah melebihi ambang batas aman, maka lampu akan menyala. Sekarang ada beberapa tips dari kita untuk mencegah banjir. Menanamkan paradigma air hujan sebagai aset dan sumber daya bernilai tinggi yang harus dikelola untuk kesejahteraan masyarakat. Mengubah pandangan tradisional bahwa air hujan adalah gangguan yang harus dibuang. Memelihara sumber air dengan cara tidak menggunakan sumber air permukaan dan air bawah tanah secara berlebihan. Menampung air hujan sebanyak mungkin untuk berbagai keperluan dan juga menanam pohon. Menggunakan paving block yang berlubang agar air hujan dapat mengalir bebas ke dalam tanah. Mempertahankan daerah bantaran sungai dan tidak menjadikannya sebagai tempat tinggal. Tapi bila daerah kalian terlanjur terlanda oleh banjir, ini yang harus kalian lakukan ketika banjir itu surut. Bersihkan tempat tinggal dan lingkungan sekitar rumah dari lumpur yang dibawa oleh banjir. Lakukan pemberantasan sarang nyamuk yang berada di sekitar lingkungan. Perbaiki jamban dan saluran pembuangan air limbah agar bisa digunakan. Nah, sekarang Sarah sudah paham kan tentang banjir? Udah dong, Kak. Oke, sekarang kita coba tes ya. Apa jenis-jenis dari banjir? Jenis banjir itu ada 3, Kak. Yang pertama adalah banjir lokal, banjir kiriman, dan juga banjir pasang air laut. Nah, kalau penyebabnya apa aja coba? Penyebabnya yang utama ada 5, Kak. Yang pertama adalah pengundulan hutan, sempitnya daerah resapan air, terus juga kurangnya tumbuhan di daerah sungai, dangkal dan sempitnya sungai, dan yang terakhir adalah tingginya curah hujan. Wah, mantap sekali. Yang terakhir deh, apa coba fungsi dari biopori? Biopori berfungsi untuk menyerap air ke dalam tanah supaya tidak mengalir di permukaan tanah, dan juga bisa memperkaya cadangan air di dalam tanah loh, Kak. Wah, sip. Oke teman-teman, sekian dulu ya materi tentang banjir. Selamat bereksperimen. Dan kita bertemu lagi di Planet Science, a journey into science. Dadah.